Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi basyaral mu'minina bi anna lahum fadlan kabira. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi dzakara Allah dzikran katsira. Allahumma salli wa sallim wa karrim mu'azzim ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsira. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alim ulama, tokoh masyarakat, para sesepuh kita, orang tua kita, Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Baitur Rahman yang insyaallah semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa, pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan, kesempatan, terutama nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa berkumpul bertatap muka di masjid yang insyaallah penuh dengan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga tidak kita keluar dari masjid yang mulia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita semua. Allah ampunkan dosa-dosa kedua orang tua kita, Allah ampunkan dosa-dosa guru-guru kita, Allah ampunkan dosa-dosa orang-orang yang kita cintai, dan semoga tidak kita keluar dari masjid yang mulia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala bimbing kita, berikan kita hidayah taufik sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mau meninggalkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Kata Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya yang pacak memakmurkan masjidku hanyalah orang-orang yang beriman baik. Dia tetap melaksanakan solat, menunaikan zakat, walam yakhsha illallah, dan tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Merekalah orang-orang yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam. Siapa lagi kalau bukan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawamil mulkillahi. Semoga salawat yang kita baca subuh hari yang mulia ini menjadi musabab Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semuanya, kedua orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang yang kita cintai dengan Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama tidak lupa ingin saya ingatkan kembali kepada kita semua, sesiapa di antara kita yang mungkin belum niat i'tikaf di masjid yang mulia ini, maka segera niat i'tikaf di dalam hati dengan niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fih lillahi ta'ala. Saya berniat i'tikaf di dalam masjid ini selama ada di masjid ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita duduk di masjid ini bukan sekedar duduk di masjid, tapi lebih dari itu kita duduk di masjid ini yakni duduk di taman syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza marartum birriyadil jannah farta'u." Wa ma hiya riyadul jannah ya Rasulullah? Qala majalisul ilmi
wa fi riwayah majalisuz zikri. Ketika kalian lewat taman-taman syurga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka duduklah sejenak, mampirlah dulu di situ, dengarkan angin sepoi-sepoi syurga Allah Subhanahu wa taala. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma hiya riyadul jannah ya Rasulullah? Apa nian taman syurga di dunia ini wahai Rasul? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala majalisul ilmi wa fi riwayah majalisuz zikri. Taman-taman syurga di dunia ini yakni majlis-majlis ilmu seperti kita ini. Dalam riwayat majlis-majlis zikir seperti kita ini. Artinya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang duduk di majlis ilmu berarti duduk di taman syurga. Orang yang rajin duduk di taman syurga, alamat betanda dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliklah, orang-orang yang tak pernah duduk di majlis ilmu, tak pernah duduk dengan ustaz, tak pernah duduk dengan habaib, tak pernah duduk dengan kiai, berarti dia tak pernah duduk di taman syurga. Orang yang tak pernah duduk di taman syurga, alamat bertanda juga dia tidak pernah dimasukkan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita iktikadkan di dalam hati kita, sesibuk apapun kita duduk di majlis taklim, insya-Allah sabab kita duduk di majlis taklim, urusan dunia dan akhirat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada subuh hari yang mulia ini kita akan membahas satu atau dua ayat di dalam surah Ali Imran ayat 133 dan 134. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. U'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam ayat ini Allah buka dengan sebuah kalimat wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Wasari'u biwaw wa duniha. Di dalam tafsir dijelaskan kata sari'u itu bisa dibaca wasari'u atau biduni waw, dihilangkan wawnya menjadi sari'u, artinya bersegeralah. Di dalam Al-Quran setidaknya ada dua kata yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kata bersegera atau kalimat bersegeralah. Wasari'u, satu lagi wasabiku. Bersegeralah ila maghfiratin mir rabbikum, kepada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ayat ini menyuruh kita semua jangan menunda-nunda untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setidaknya ada dua penafsiran menuju ampunan Allah. Yang pertama, bersegeralah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita tunda-tunda taubat, karena hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak pernah tahu kapan kita meninggal dunia. Bagi yang belum solat, jangan nunda-nunda solat. Bagi yang belum taubat, jangan nunda-nunda taubat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang selalu senantiasa bertaubat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya yakin 100% kalau kita yang berada di sini semuanya berdosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Kalau ada manusia yang menyangka dirinya tidak berdosa, dialah orang yang paling banyak dosa. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala anjurkan kita setiap hari untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal selepas solat fardu 3 kali kita membaca astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim,
astaghfirullahal azim. Alhamdulillah, tadi selepas solat subuh kita telah membaca istighfar. Solat ini Pak ada sejarahnya. Kata para ulama, amma solatuz zuhri, adapun solat zuhur ini pertama kali api neraka dihidupkan. Maka orang-orang yang rajin solat zuhur insya-Allah lepas dari api neraka. Cuma jangan solat zuhur weh, asar, maghrib, isya, subuh juga. Kalau solat subuh baik, solat yang lain tidak kita kerjakan, fahuwa kafir, maka dia kafir terang-terangan. Amma solatul asr, adapun solat asar itu pertama kali Nabi Adam alaihissalam makan buah khuldi. Amma solatul maghrib, adapun solat maghrib ini pertama kali tobatnya Nabi Adam diterima. Maka ulama antara solat maghrib dengan solat isya itu tidak pernah balik ke rumah kecuali tertentu. Mereka banyak istighfar di waktu-waktu itu, banyak mengisi dengan majelis taklim atau mengisi dengan istighfar, baca Quran dan lain sebagainya. Karena waktu antara isya dan maghrib itu waktu-waktu mustajab. Adapun solat isya kata para ulama ini bara'atu penerang kuburan manusia. Jadi wong yang rajin solat isya ketika di kuburan gelap luar biasa kuburan manusia. Nah yang rajin solat isya di masjid ini, meskipun dia bergelap-gelap dari rumah pergi ke masjid, akan diterangi kuburannya. Terakhir amma salatu subhi, yakni solat subuh yang kita laksanakan tadi, bara'atum minan nar wa bara'atum minan nifaq. Orang yang rajin solat subuh berjamaah di masjid, ingat, yang rajin solat subuh berjamaah di masjid, terutama bapak-bapak, maka bara'atum minan nar wa bara'atum minan nifaq. Dia akan selamat dari sifat dari api neraka dan selamat dari sifat nifaq atau sifat munafik. Kita setelah solat subuh tadi baca astaghfirullah, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Ini kalimat istighfar bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Maka ulama ngomong, kita ni Pak dak kate yang bisa jamin solat subuh kita ni diterima. Bahkan kemungkinan kalau nak mengandalkan ilmu dengan kehusuan, tidak bakalan diterima solat kita ni. Mengapa? Karena kita tidak khusyuk solat. Kadang selepas takbir itu Allahu Akbar, kemana-mana pikiran kita. Apalagi kalau bawa duit, nah sudah itu Allahu Akbar, manalah duit aku 20.000 tadi. Karena kita mazhab Imam Syafi'i, bergerak berkali-kali dengan gerakan yang berat itu membatalkan solat. Jadi kita megang duit itu dengan gerakan solat itulah Allahu Akbar, tak kati duit ini 20.000 tadi. Allahu Akbar di kantong kini kita tak kati. Terpikirlah kita dalam solat itu sampai selesai salam baru sadar kadang gitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, aku beli ke nasi padang duit tadi rupanya. Nah, ini solat kita Pak. Kadang mohon maaf, kita solat tu lupa dengan bacaan kita. Pas solat Allahu Akbar, apalagi solat dewean, baca surah Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Kadang lupa, sudah belum baca Bismillah kita tu. Pas solat baca tahiyat, At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, sampailah ke salawat kepada Rasul, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kadang lupa, sudah apa belum kita baca at-tahiyatul itu. Ini saking tidak khusyuknya kita solat. Tapi meskipun itu tetap harus solat. Maka kata ulama, berkat istighfar kita 3 kali tadi, Allah terima solat kita. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali. Allah jago antara subuh ini sampai maghrib kaget. Maghrib kaget baca juga 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai subuh kaget dijago lagi. Apa yang dijaga oleh Allah?
keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang merutinkan baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, selepas solat subuh dan selepas solat maghrib, insyaallah dijaga imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terserah bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian, nak baca rami-rami silahkan, nak dewek-dewek silahkan. Tapi kalau berimam, saya anjurkan baca rami-rami supaya semangat kita istighfar, supaya semangat kita berzikir. Kesian kadang nyingok imam dewean baca, yang lain nundukkan kepala. Kalau ini kurang tahu saya, apa berzikir, apa tidur, antara dua. Soalnya wong yang khusyuk berzikir itu kadang dua, antara tidur dengan antara berzikir. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selepas tadi kita baca juga Allahumma ajirna minan nar, ya Allah jauhkanlah kami dari api neraka. Ini sejarahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah jingok sahabat Nabi yang berkata Allahumma ajirni minan nar. Kalau riwayatnya itu ajirni, karena kita jamaah tadi maka diganti wazannya nun, na, wazan kami ajirna, ya Allah jauhkanlah aku dari api neraka. Kata Rasul, wahai sahabatku, ngapa engkau minta untuk jauhkan dari api neraka? Wahai Rasul, ini sekelas sahabat Nabi, hafalan aku ni dikit, hafalan Quranku ni dikit. Ini sekelas sahabat Nabi, sedikit-dikit hafalan Quran sahabat Nabi itu tidak sebanyak-banyak hafalan kita. Kita kadang dari At-Takatsur ke bawah tu tak tahu lagi urutannya. Baca surah Al-Kafirun tu kadang terbalik-balik. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Ngulang lagi, wala ana 'abidum ma 'abadtum. Tak selesai. Ini hafalan kita, Pak. Ini sekelas hafalan sahabat Nabi ngomong, wahai Nabi aku ni dikit hafalan, tak cocok masuk syurga, maka aku minta untuk dijauhkan baik dari neraka. Maka kata Nabi, wahai sahabatku, ketika engkau berkata Allahumma ajirni minan nar, neraka jawab Allahumma ajirhu minni, ya Allah jauhkanlah dia dari aku. Maka kita berharap ketika membaca Allahumma ajirna minan nar, Allah Subhanahu wa taala berkenan menjauhkan neraka dari kita semua dan memasukkan kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selagi nyawa kita belum ditenggorokan, belum lepas dari raga ini, maka Allah menerima taubat seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahimah." Kata Allah, siapa yang berbuat keburukan, ninggalkan solat. Ustaz, aku ni baru 40 tahun inilah solat, Ustaz. Sebelumnya ninggalkan tu lah, Ustaz. Belum dapat hidayah dari Allah. Mak manalah aku ni, Ustaz? Masih pacak tak diterima tobatnya? Pacak. Sebelum nyawa tu lepas dari raga kita, diterima tobat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang kemarin-kemarin ninggalkan solat, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, wajib diqadha. Kita balik umur berapa? Ninggalkan solat umur berapa? Balik umur 15 tahun, solat baru umur 20 tahun. Maka dari 15 tahun sampai 20 itu kata ulama diqadha solatnya. Tapi pendapat yang kedua, tidak mesti diqadha, tapi memperbanyak solat sunnah. Kalau saya lebih cenderung kepada pendapat yang pertama. Solat yang kita tinggalkan dahulu-dahulu itu wajib diqadha. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya sering ngomong dengan anak-anak Irmah, karena hari ini galak ngisi Irmah Masjid Agung, budak-budak muda yang umuran 17, 15 tahun, 20 tahun, mereka kumpul untuk meramaikan masjid. Saya ngomong dengan anak-anak Irmah, kalian yang belum pernah ninggalkan solat, jangan ninggalkan solat. Kalian yang belum pernah maling, jangan maling.
kalian yang belum pernah berzina jangan berzina. Mengapa? Sesungguhnya di dunia ini ada konsekuensi hukum, Pak. Wong yang ninggalkan solat, mohon maaf, kalau di kita Indonesia nih mungkin biasa-biasa weh, masih pacak ngerokok, masih pacak nonton TV, masih pacak makan jagung, masih pacak minum kopi. Tapi kalau di negara Islam, wong yang ninggalkan solat itu kalau juhudan itu sengaja. Ngapa ninggalkan solat? Aku tak percaya perintah solat. Maka wong yang mak ini itu dihukum mati oleh qadi. Qadi itu hakim yang menghukumnya mati. Tapi kalau ditanya ngapa ninggalkan solat, kasalan alasannya, males, belum dapat hidayah atau lesu, maka qadi ini nyuruh dia tobat. Nak tobat tak kau? Kalau tidak tobat, hukum kau mati. Maka dia tobat diterima oleh Allah. Tapi kalau dia tidak tobat, qadi bisa menghukumi dia mati. Tapi tidak, kita tidak boleh. Kita bukan qadi. Kagak setelah dengar ceramah ini gawa parang nyari wong yang tidak sholat, tidak. Jadi qadi ini hakim yang menghukumi orang yang tidak sholat. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya dosa zina itu besar, dosa makan haram itu besar, dosa riba itu besar. Tapi sesungguhnya dosa yang paling besar itu ninggalkan sholat termasuk. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui pengajian ini kita ajak keluarga kita, anak kita, terutama diri sendiri, jangan sampai kita ninggalkan sholat sampai meninggal dunia. Berzina itu ada konsekuensi hukumnya. Kalau di negara Islam wong berzina itu dirajam. Dia berzina muhsan, sudah nikah tapi berzina, maka dirajam dia. Dirajam tu mana? Dikubur setengah badan. Seluruh orang mbabeti dia pakai batu dan disaksikan oleh wong banyak sampai dia mati. Kalau zina ghaira muhsan, zina yang dia belum nikah tapi berzina, maka dirajam 100 kali. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya hukum atau perbuatan yang kita lakukan di dunia ini sebenarnya ada konsekuensi dunia kalau kita nak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang belum pernah berbuat keburukan kepada Allah, jangan pernah berbuat keburukan. Yang sudah pernah, banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, yakni bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan bertobat. Yang kedua, dari tafsir ayat ini, bersegera untuk melakukan amal yang membuat Allah mengampuni kalian. Jadi kita ke masjid ini ada amalan, Pak Bu, yang kita tidak istighfar tapi diampuni oleh Allah dosa kita. Pergi ke masjid ini termasuk amalan yang diampuni dosa kita meskipun tidak istighfar. Ada si kok cerita, dulu ada orang buta, tak baca nyingok, bertanya dengan Nabi, wahai Nabi, masih tak aku ni wajib pergi ke masjid? Uji Nabi dengar azan tak? Dengar. Ke masjid lah. Maka orang buta ni Pak rutin pergi ke masjid. Suatu ketika namanya buta, tak bisa melihat, sobo-sobo beliau keluar masjid, nyampak kena batu kerikil sehingga pelepisnya berdarah. Kalau kita itu sudah tak lagi ke masjid, balik ke rumah, solat rumah, tidur. Tapi tidak dengan wong buta ni. Wong buta ni hadirin yang dimuliakan oleh Allah, balik ke rumah, dibersihkannya darahnya, dibersihkannya bajunya, pergi lagi ke masjid. Besok-besoknya ada seorang pemuda yang sudah duduk di depan rumahnya, nganter wong tadi pergi ke masjid. Jadi setiap subuh wong buta ni diantar oleh pemuda ni. Pas datang ke masjid, hilang pemuda tersebut, tak tahu ke mana. Maka suatu ketika wong buta ni ngomong, wahai engkau pemuda, siapa engkau ni? Kata. Kalau bahasa kitanya, mamang tak perlu tahu siapa aku. Pokoknya dari sini ke depan, mamang pergi ke masjid, tidak nyampak lagi. Kata wong buta ni, aku tak galak, kata, engkau antar. Kecuali engkau jujur dulu siapa engkau, kata. Maka diomongkanlah oleh wong tadi, sesungguhnya mang aku ni iblis, kata.
Bukankah iblis tu nyesatkan manusia? Memang katanya. Ngapa engkau ngantar aku ke masjid? Soalnya mak ini mang katanya. Ketika waktu itu engkau nyampak dari subuh pergi ke rumah, nyampak pelipismu berdarah, engkau bersihkan badan dan lain sebagainya, lalu kau pergi ke masjid, malaikat langit berbisik-bisik bahwa dosamu diampunkan oleh Allah separuh. Aku tak galak engkau nyampak kedua kali katanya. Kalau engkau nyampak kedua kali, dosamu diampunkan oleh Allah galo-galonya, maka lebih baik engkau kuantar baik ke masjid. Ini iblis dulu galak nampakkan ini Pak. Sekarang tak galak lagi, iblis nampakkan seperti wajar manusia. Karena banyak iblis Pak ini hari ini. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, duduk kita di masjid ini atau pergi kita dari rumah ke masjid ini sabab atau sebab Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita semua. Ada sikok cerita, meskipun cerita ini bukan dari hadis, tapi dari mimpi ulama. Ulama Yaman bermimpi Pak, bertemu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ketika itu dia bermimpi, dalam mimpinya Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai fulan katanya, engkau pergi ke kota Mekah. Di kota Mekah itu ada namanya Fulan bin Fulan. Salamkan aku untuk dia dan kabarkan bahwa dia masuk syurga. Maka ulama ini terbangun untuk membuktikan mimpinya. Dia pergi ke kota Mekah, berjalan dia atau safar dia dari kota Yaman ke kota Mekah. Panjang perjalanan ini, jauh kota Yaman itu sampai ke kota Mekah. Sampai dia ke kota Mekah Al-Mukarramah, ulama ini umrah dulu. Dia umrah tawaf, sudah tawaf sa'i, sudah sa'i tahallul. Maka setelah itu beliau mencari apa yang dimaksud oleh Nabi dalam mimpinya. Rupanya dapat uangnya. Engkau nama Fulan bin Fulan? Iya benar, aku nama Fulan bin Fulan. Kata ulama tadi, Nabi titip salam untuk engkau, dan engkau kata Nabi masuk syurga. Uang tadi tak heran-heran Pak. Katanya mungkin salah uang ulama katanya. Aku ni caknya nyingok amalku tak masuk syurga. Tidak, Nabi ngomong engkau masuk syurga. Tidak ulama, gawe aku ni tak kata yang mencerminkan aku masuk syurga katanya. Maka tak mungkin aku masuk syurga katanya. Kalau salah baik mimpi kau. Bahasa kitanya seperti itu. Kata ulama, jelas dalam mimpiku bahwa Nabi titip salam untuk engkau, dan engkau kata Nabi masuk syurga. Lalu ulama bertanya, wahai fulan, ada tak amalan yang mana engkau lakukan membuat aku bermimpi bertemu Nabi dan Nabi titip salam padamu, ngasih kabar bahwa engkau masuk syurga? Dipikir-pikirnya oleh wong tadi, kati katanya, aku ni solat jarang katanya, ke masjid jarang katanya, gawe aku minum baik dan lain sebagainya. Kata ulama, cuba ingat-ingat lagi, ada tak amalan yang membuat Allah mengampunkan dosa? Diingatnya, ada sikok katanya, dan amalan ini aku rutinkan katanya, tidak pernah aku tinggalkan. Ngapa? Di samping aku tu ada rumah janda beranak, dan dia tak katik gawian, artinya anaknya ni anak yatim. Maka ketika aku gajian dapat barokah, dapat ujrah, ku bagi dua gaji aku katanya, sikok untuk aku hidup, sikok untuk anak yatim dan janda tua tadi. Kata ulama, itulah yang membuat Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosamu. Sekarang kau istighfarlah. Dengan sebab itu dia bertobat kepada Allah dengan mengucapkan istighfar, lalu ikut umrah lagi bersama ulama dan meninggal pada saat umrah. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada memang amalan-amalan yang meskipun kita tidak istighfar diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berinfak ini termasuk amalan yang membuat Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita. Maka di sini dijelaskan, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah, jangan ditunda-tunda untuk beristighfar kepada Allah dan untuk beramal yang membuat amal itu Allah ampunkan dosa kita. Salat 5 waktu ini membuat Allah mengampunkan dosa kita. Kata Nabi, kita salat 5 waktu ini bagaikan mandi di depan rumah kita. Ada
banyu sungai mengalir di depan rumah kita dan kita mandi 5 kali sehari, masih tak kotoran nempel di badan kita, kata Nabi. Nah maka tak mungkin kotoran nempel, banyunya mengalir pula. Kita mandi 2 kali sehari lagi segar luar biasa, apalagi mandi 5 kali sehari. Kaki ada yang nyeletuk, Ustaz mandi 5 kali sehari kedinginan saat. Ini lain pembahasan. Maksudnya membuat kita segar, membuat kita lepas dari dosa-dosa. Antara maghrib dengan isya dilepaskan dosa sebelum maghrib, antara isya dengan subuh dilepaskan dosa sebelum antara subuh dengan isya, antara subuh ke zuhur dilepaskan dosa antara subuh dengan zuhur. Itulah selanjutnya orang-orang yang menjaga solatnya dijaga juga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampunkan segala dosa-dosanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini disambung oleh Allah Subhanahu wa taala, wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin, dan surga yang luasnya itu seperti langit dan bumi diperuntukkan. Uiddat sini kalau bahasa tafsirnya dihadiahkan kepada siapa? Kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala bi amalit ta'ah wa tarkil maksiyah, yakni orang-orang, kata Allah Subhanahu wa taala, yang taat pada Allah dan meninggalkan maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana neraka juga itu dihadiahkan pada orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Bu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul, seluruh umatku ini masuk syurga galoh kecuali yang ndak galak. Siapa yang ndak galak itu? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani fahuwa abah. Kalau tidak salah seperti itu riwayatnya. Siapa yang taat kepadaku, nah itulah yang galak masuk syurga. Tapi yang bermaksiat kepadaku, yakni kepada Rasul, pada Allah, itulah wong yang ndak galak masuk syurga. Neraka ni hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kata ulama piramid terbalik. Di pucuknya itu sirat, jembatan. Jadi setelah kita meninggal itu ada namanya alam barzakh. Dari Nabi Adam sampai sekarang itu nunggu di alam barzakh. Lama luar biasa. Ada yang kehausan, ada yang kesakitan. Tergantung Allah Subhanahu wa taala ngampunkan dosanya atau tidak. Setelah itu dibangkitkan, yauma yub'atsu namanya. Dikumpulkan di padang mahsyar, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Hari itu kita lupa galau. Anak kita yang kita besarkan lupa, emak kita yang lahirkan kita lupa, bapak kita yang ngasih duit lupa. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Seluruhnya sibuk masing-masing. Setelah itu kita akan ditimbang, namanya yaumul mizan. Setelah ditimbang lewati jembatan sirat, lebih tipis dibandingkan rambut, lebih tajam dibandingkan pedang. Tak usah dibayang ke, tidak pacak bayangkannya. Namanya keimanan, kata ulama, la tuqal wa la tu'raf. Tak pacak dibayang ke, tak pacak juga diketahui. Cukup mengimani di dalam hati. Mak manolah jembatan sirat itu, tipis dari rambut, tebal lebih tajam dibandingkan pedang. Tak bisa kita bayangkan mak mano keadaan akhirat itu. Tapi tetap kita meyakini dan mempercayai hal tersebut. Di bawahnya ini neraka, Pak. Neraka itu ada 7 piramid terbalik. Neraka paling pucuk namanya neraka Jahannam. Wong yang berjalan dari sirat nyampak itu langsung ke neraka Jahannam. Neraka yang paling bawah itu kalau tidak salah neraka bagi orang-orang yang munafik, neraka Hawiyah, neraka orang-orang munafik paling kecil. Dan uang yang nyampak pada neraka pertama nyampak juga neraka ke selanjutnya ke-6, nyampak neraka ke-6, nyampak ke neraka ke-5, sampai ke neraka yang paling bawah. Maka jangan sampai kita ngeremehkan. Ada uang ni ngeremehkan, enggak, tak apa-apa Ustaz, aku masuk neraka. Jangan. Masuk neraka tak balik lagi. Ada orang bertanya dengan Ustaz Taufik Asnuri, Allah yarham, Ustaz di syurga ada tak rokok? Rokok masih nak ngejek rokok di syurga. Kata Ustaz Taufik,
ngecik balak katanya. Ada je tahu ke? Cuma api nyombek ke jero neraka gitu. Kan di syurga tak kata api ni. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, api di neraka itu beda dengan api di dunia. Di dunia ada si api biru, si api abang, tapi kalau di neraka apinya hitam. Ketika ditutup pintu neraka gelap galo-galo, tinggal siksaan bae. Semoga Allah Subhanahu wa taala lepaskan kita dari api neraka. Surga ada 7 juga kalau tak salah, dan pintunya ada 8. Ada babus solat, pintu solat. Wong yang rajin solat berjamaah masuk ke sana. Ada namanya babus sedekah, yang rajin bersedekah masuk ke sana. Nah, maka hadirin, ada siko amalan terakhir. Kata Nabi, man tawaddo'ah fa ahsanal wudu'ah. Siapa yang berwudu dan memperbagusi wudunya, kemudian selepas berwudu dia ngadep kiblat, ngangkat tangan ngadep kiblat, dia berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas salihin. Titik. Boleh disambung, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Uji Nabi, futihat lahu abwabal jannah ats-tsamaniyah. Maka Allah akan bukakan 8 pintu syurga. Uang yang ngamalkan ini terserah nak masuk dari pintu mana baik. Maka kita berwuduk jangan tergancang-gancang, Pak. Beneri wuduk kita, pahami sunnah-sunnahnya. Selepas itu baru kita ngadep kiblat, berdoa aja, jangan tergancang-gancang. Kalau kita ni nak tergancang-gancang, amin, yang mak itu tak masuk ke hadis ini. Benar-benar ya, angkat tangan, ngadep kiblat, berdoa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas salihin. Sampai situ katik masalah. Futihat lahu abwabal jannah ats-tsamaniyah. Allah bukakan 8 pintu syurga, yang ngamalkan ini terserah nak masuk dari pintu mana baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah kalau ada kesempatan kita sambung ayat selanjutnya, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini tanda-tanda orang-orang yang bertakwa yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala syurga tadi. Insyaallah kalau ada kesempatan waktu yang lain kita akan sambung ayat ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, pandangan terlalu tajam, kepada Allah Subhanahu wa taala kita semua mohon ampun. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.